Hello guys, meet you again, all of you. Here is Stevie Langkong. So Uncle Stevie right now with a multi-talent young lady. Her name is Mika. Say hello. Wow. How are you, Mika? Yeah, very good, very good. Yeah. So tadi bilangnya mau pakai bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, campur dulu di awalnya kan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, Master Senam Otak sekarang sedang ketemu dengan satu anak yang sangat luar biasa. Ada mutiara yang terpendam yang belum kita reveal, belum kita ungkap. Dan lewat video ini, Om Stevie sekarang bertemu dengan salah satu aset Indonesia yang luar biasa, Mika. Yes. Wow. Nah, apa yang ada di dalam diri Mika kita ungkap setelah pesan berikut ini. Oke, itu tadi iklannya sudah lewat dan sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Mika. Yes. Mika sekarang sekolah di mana? Sekolah di BPK Penabur. Oh, begitu, Penabur. Ya, berarti sekarang usianya? Sekarang usia 11. 11 ya, wah pas banget ya. Dan ini areanya keren ini, kita di daerah Bintaro ya. Nah, Mika, Om Stevie dapat googling dan informasi Mika punya hobi-hobi yang unik dan jarang orang yang senang. Hobinya apa sih? Aku suka balet, nyanyi, sama kadang-kadang piano. Oh, you play the piano? Ada guru pianonya juga? Enggak. Jadi main sendiri? Iya, aku lihat dari YouTube. Oh, coba Om Stevie juga suka soalnya. Coba ceritain dulu deh. Nah, ini nih guys, baru dapat nih. Gimana cara untuk ngawalin bisa mainin? Pertama, Itu mulai dari tangan kiri atau tangan kanan atau gimana? aku pertama mulai tangan kanan dulu. Jadi dari do re mi fa sol. Do re mi fa sol. Terus kalau udah lancar yang sebelah kanan, next yang kiri, baru dua tangan. Berarti do re mi fa sol la si do gitu kan, jarinya bridgingnya begitu ya. Terus kalau yang ini chord gitu ya, do mi sol do gitu. Oh, mantap. Om Stevie kayak tahu aja. Iya. Nah, sedikit informasi bahwa Mika main alat musik itu menggunakan dua tangan, itu juga sudah bagian dari Senam Otak Juara. Wah guys, berarti Mika sudah menjadi pelaku dari Senam Otak sejak kecil. Itu usia berapa sih belajar main piano itu? Pertama aku mulai dari umur 9. 9 tahun. Minatnya itu gara-gara apa? Karena ada piano di rumah kah? Atau lihat YouTube kah? Atau gimana? Karena aku lihat di rumah ada piano, jadi I'm interesting for trying. Oh, oke. Terus Selama ini piano di rumah yang mainin siapa? tapi sekarang udah mulai agak kurang pegang karena ada kegiatan lain juga. Oh, kegiatan lain, iya. Tapi kalau misalnya ada waktu yang free, biasanya main. Nanti Om Stevie ikut main. Om Stevie nggak bisa lihat piano nganggur. Kalau di misalnya lounge hotel atau apa itu, Om Stevie langsung main. Ini sedikit cerita nih sama Mika juga, sama semua yang nonton di channelnya Om Stevie nih ya, dan juga di channelnya Mika, bahwa waktu di mana ya, Singapura itu pas lagi breakfast ada piano putih di dinding. Akhirnya Om Stevie main dong, My Way, lagu-lagu gitu loh ya. Ternyata dipanggil sama waiternya, "Sir, berapa lama di Singapura?" katanya. "Ini mau pulang ke airport." "Aduh, saya kira masih ada seminggu." "Emang kenapa?" "Kita mau bayar selama seminggu itu Anda main di sarapan ini." Lu. What a amazing moment kan? Padahal, waduh, Om Stevie hanya belajar standar aja kok disenengin ternyata kita main ini, karena kita main pakai hati. Yeah. Nah, itulah teman-teman semua ya guys, bahwa senam otak itu ada banyak caranya. Nanti juga jangan lupa nantikan buku terbaru dari Om Stevie, namanya The Power of Brain Gym. Waduh, mau keluarin buku? Yes, dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris.
nanti informasinya ada di video-video di channel ini ya. Oke, good. Oke, kita langsung berlanjut. Tadi piano sudah, ya kan? Tadi ballet. Wow, kita sebutnya ballet ya, bukan balet gitu kan? Ballet. Itu sejak kapan berniat atau seneng gitu sama ballet? Aku senang karena dulu suka banget nonton film kayak Barbie, terus tiba-tiba keluar kayak film Barbie, terus ada ballet, terus aku langsung kaget, ih ini bagus banget, aku pengen jadi kayak Barbie, tapi I don't need to be like Barbie, Yes. I need to be myself. Yes, correct. Wow. Coba tuh, percaya diri juga pun jadi muncul. Coba anak-anak sekalian yang lagi nonton di channel Omnya, Om Stevi nih. Lihat ini, ya. Kita munculin dulu minat, ya. Kita bisa kuasain semua bidang, kita bisa kuasain semua alat musik, apapun yang kita senangi. Itu muncul dulu tuh di sini nih, minatnya, ya, passionnya lah bahasa Inggrisnya ya. People can steal, can duplicate maybe your skill, your knowledge, but people cannot steal your passion, gitu ya. Oke, nah setelah minatnya muncul dari ballet itu, apa yang dilakukan? Apakah cari tempat les atau Saat nonton mama film? saat mama lihat kita berdansa, mama langsung cari tempat balet. Terus saat aku pertama coba, aku nggak suka, soalnya kan aku belum terlalu tahu, terus yang lain udah pada bagus, jadi aku sendiri masih belum. Oke. Tapi- Berapa lama tuh latihannya? Latihan di situ sih cuma 1 jam doang. 1 jam ya, oke. Tapi di rumah praktis lagi? Iya, Oh. sekarang saat sampai rumah nonton semua film. Nonton lagi semua video, jadi artinya masukin semua yang mendukung passion kita tadi kan? Oke, nah ini nih menarik nih. Itu sama nih kayak cerita Om Stevi dulu tuh. Selama 24 jam selain tidur itu pasti film taekwondo, buku taekwondo. Nah ini sekarang ballet gitu ya, nonton filmnya lagi, di rumah praktis lagi gitu ya. Yang salah satu yang tersulit itu berdiri di atas kaki begitu kan? Wow, itu berapa lama sampai bisa nguasain? Pertama kita mulai dari exercise dulu. Jadi kita butuh teacher yang bisa membantu kita. Jadi pertama kita harus kuatin ankle kita dulu. Ankle, oke. Baru kita coba on jinjit, dan dulu langsung ke ujung kaki, Jinjit dulu. Baru saat kalau udah kuat di jinjit, udah terbiasa, sekarang udah boleh coba di atas dulu. Jadi perlu 6 bulan atau 1 tahun atau berapa untuk bisa berdiri di jari? Biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Wow, berarti tercepat ya Mika ya? Nah, dari menguasai itu perlu berapa lama untuk ikut competition atau something lah gitu ya, kayak turnamen atau ballet gitu? Saat kayak udah siap, udah bagus, udah lancar, udah ready, itu baru bisa. Tapi ada umurnya. Oke. Berarti di tahun berapa saat Mika baru tanding dan jadi juara itu? Setahun atau 2 tahun kemudian? Atau malah di bawah 1 tahun? 1 tahun kemudian. Dapatnya apa? Trofi atau? Nggak cuma dapat kertas sama sertifikat. Oh, tapi ada sesuatu yang nggak bentuk fisik kertas gitu, yaitu piala di hati dan di pikiran, ya kan? Kenangan terindah itu adalah momen-momen saat kita didaulat jadi pemenang. Wow. Nah, sekarang kira-kira dengan semua kawan-kawan yang nonton di sini, apa yang dilakukan oleh Mika sehingga bisa jadi juara? Terutama tadi kalau nggak salah Om Stevi dengar ada event internasional. Ceritain dulu coba event internasional itu, momentumnya sampai ada event terus berlatihnya berapa lama terus bisa jadi juara, coba ceritain. Pertama
guru aku kasih tahu ke aku untuk mencoba mengikuti lomba-lomba. Saat pertama lomba-lomba itu kan pertama kali saat aku, jadi saat itu kan nggak dapat apa-apa, tapi nggak harus dapat piala atau apa, harus dapat juara satu. Okay. At least you're proud of yourself. Proud yourself. Okay. Terus ini meningkat ya. Saat mengikuti Dance Weeks Indonesia itu pertama rekaman dulu. Saat aku coba Rekor di rumah nih? Enggak, di studio balet. Studio, oke. Di studio baletnya, terus tiba-tiba aku tembus ke finalnya. Langsung ke final? Iya. Itu di mana finalnya? Tetap di Indonesia, soalnya itu masih zaman pandemik ya? Iya, pandemik. Oh, oke. Terus pas masuk di babak final? Terus tiba-tiba Ketemu dong? Iya. Terus tiba-tiba dapat gold medal gitu. Gold medal. Soalnya ada balerina yang lebih bagus daripada aku, tapi tiba-tiba aku bisa dapat. Soalnya I keep praying to God until I can get there. Wow, jadi merinding tuh. Wah, takut akan Tuhan. Yes. Wah, ini menarik. Om Tivi jadi merah matanya. Iya, keep on praying ya. Apa yang nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah terlihat mata, nggak pernah terdengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Waduh, menarik banget. Jadi itu pertama itu ya, dapat gold medal itunya ya. Wah, lalu bisa sampai ke event internasional itu seperti apa ceritanya setelah gold medal itu gimana? Saat aku gold medalist, tiba-tiba guru aku yang dari pusat bilang coba ikut yang YGP, telepon ke mama aku. Nah, tangannya agak di atas. Nah, gitu. Ke mama aku. Gitu. Terus mamaku bilang, Mika mau coba masuk YGP internasional dulu nggak? Aku bilang boleh, soalnya kan aku inspirationnya bukan cuma di Barbie, tapi dari seseorang pembalap yaitu Rebecca Alexandria. Wow, siap. Itu di Indonesia atau dari luar? Di Indonesia, dia dapat juara 1 di finalis di luar negeri. Oke, jadi sebagai role modelnya ya, begitu. Akhirnya ditonton semua video-videonya begitu? Iya. Gerakan-gerakannya? Wah, ini menarik. Nah, jadi kita fotokopi guys. Kalau kita mau achieve sesuatu yang kita dream of gitu ya, kita bayangkan, kita pikirkan, maka semua hal yang menjurus kepada pencapaian itu kita cari, misalnya film-filmnya seperti Mika tadi lakukan gitu kan, tokoh-tokohnya siapa sih yang kita idolakan gitu ya kan, untuk bisa merasuklah kasarnya gitu ya. Oh, lalu akhirnya pas bisa menuju ke tempat itu gimana ininya? Ke mana, negara mana waktu itu ininya? Masih di Indonesia. Di Indonesia, oke. Jadi internasionalnya itu cuma rekaman. Yes. Terus di-upload di Google Form-nya. Yes. Terus tiba-tiba aku tidak dapat yang ballet, tapi aku dapat yang contemporary, dapat 12 besar. 12 besar internasional. Ya. Terus tiba-tiba guru aku bilang yang dapat itu lulus ke final. Keren, dahsyat, luar biasa. Wow, ini menarik ya, menarik. Akhirnya apa yang dimiliki oleh Mika? Apakah ada kebun bunga kebanggaan karena prestasi yang luar biasa ini? Iya, ada. Sangat happy, tiba-tiba kayak bisa-bisanya aku dapet gitu. Soalnya kan itu aku juga masih agak mula-mula di lomba-lomba internasional gitu. Terus tiba-tiba masuk, terus aku kayak I can't believe it. Thank you Jesus sudah bantuin aku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hey, kataku hari ini harinya Tuhan,
Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yes. Jadi muji deh. Haleluya. Nah, sekarang bagian yang menarik. Berarti Mika, tanpa disadari, Mika sudah jadi pelaku dari senam otak juara. Mika sudah menjadi practitioner of brain gym, ya. Karena many people ask Om Stevie how to generate my super brain. So Om Stevie bilang dari kegiatan sehari-hari, karena when your body moves, your brain grooves. Nah, dengan dari ballet yang dilakukan oleh Mika, otak Mika juga sudah langsung muncul synapse baru, jembatan-jembatan electricity baru yang makin kokoh karena diulang-ulang. Ditambah dengan hati rasa yang menyambung begitu, pikiran dengan hati. Kalau udah nyatu, dibungkus lagi dengan doa yang kuat, sebab doa orang benar besar kuasanya, itu pasti luar biasa. Sekarang Om Stevie akan lanjutkan gerakan-gerakan senam otak yang Om Stevie ajarkan ke orang-orang, sekarang akan diajarkan kepada Mika setelah pesan-pesan berikut ini.